Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatin Anjarani akan menjelaskan mengenai forecasting di mata kuliah penganggaran pada salah satu UMKM nasi uduk Ibu Yuli di Cikarang yang sudah berdiri pada tahun 2013 dan pada 2022 memiliki periode sebagai berikut. Pada bulan Januari memiliki 200 unit dengan harga 10.000 dan kemudian memiliki kenaikan yang signifikan di bulan April yaitu 290 dengan harga 11.000 dan kemudian memiliki peningkatan penjualan yang tinggi pada Juli dengan unit 400 dengan harga 12.000. Kemudian penganggaran ini akan membahas mengenai forecasting, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja (BOP) serta anggaran biaya usaha. Nah, di sini ada forecasting untuk bulan Agustus di tahun 2022, yaitu ada rumusnya A, B, dan Y. Yang A ini sigma Y per N. Sigma Y itu diambil dari unit dengan total Januari di total hingga Juli, memiliki total 2070 dibagi N. Nah, N-nya itu dari total bulan, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga Juli itu memiliki 7 bulan. Kemudian ditotal dengan hasil 295,71. Nah, kemudian yang B yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Caranya di sini tuh udah ada XY ya dengan totalan 840. Dari mana 840 nih? Min dari X, kolom X, min X dikali dengan unit. Berarti 200 dikali min 3, hasilnya min 600. Nah, dengan seterusnya nih sampai 840. Kemudian dibagi 28. 28 itu dari mana? Dari X kuadrat, yaitu di total dari Januari sampai Juli menghasilkan 28 dengan hasil dari tadi dengan hasil 840 dibagi 28 sama dengan 30. Nah, kemudian ada Y. Y sama dengan A ditambah B, BX sama dengan berarti yang tadi nih yang B ditambah yang A ditambah B. Berarti A itu dengan total 295,71 ditambah 30 dalam kurung 4. Nah, 4-nya dari mana nih? Dari X, kan itu kelipatannya naik 1 ya, sampai Agustus itu dimasukin angka 4. Berarti totalnya itu 416 ditambah 4 tadi, jadi 420. Nah, penjualan nasi uduk Ibu Yuli di bulan Agustus adalah 420 per pak. Nah, di sini akan menentukan harga jual per orang nih di nasi uduk Ibu Yuli. Tadi ada A, B, dan Y. Nah, kalau sigma Y per N sekarang itu mencari harga unitnya. Jadi 76.500 per 7. Nah, 76.500 itu dari harga per unitnya. Kalau 7-nya itu kan dari bulan ya. Nah, dihasilkan jadi 10.928,57. Yang B yaitu sigma X Y dibagi X kuadrat, yaitu 8.500 per 28. Itu dari Januari hingga Maret itu di total, kemudian dikurangin bulan April karena triwulan, lalu ditambahkan lagi Mei hingga Juli. Jadi Januari dari Maret itu di total, kemudian dikurangin dari Mei hingga Juli. Jadi hasilnya itu 8.500 dengan total tadi berarti 8.500 dikurangin 28 yaitu 303,57. Nah, kemudian yang Y yaitu A plus B X. Jadi 10.928,57 ditambah 303,57. Yang 4 kan kita mau cari yang Agustus, jadi yang 4 itu masuk ya. Yang 4 itu kelipatan dari X. Semua dari kan min 3 terus min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu kan ada kelipatan 1 ya. Berarti Agustus itu
Agustus itu masuknya berarti 4. Nah, masuk yang tadi Y dengan totalan 12.143. Nah, yang 4 masuk nih, jadi 12.200. Harga per pak nasi uduk Ibu Yuli berarti 12.500. Nah, kemudian di sini ada penjualan nasi uduk Ibu Yuli. Jadi Januari hingga Agustus memiliki unit dengan total 2.490, terus dengan harga total 88.700 dengan total penjualan jumlah. Jadi di mana nih? Jadi totalnya itu 200 unit dikali dengan harga. Nah, misalnya nih pada Januari nih 200 unit dikali 10.000. Jadi total penjualannya 2 juta. Nah, dengan total keseluruhan yaitu 28.009.000. Kemudian masuk pada bagian produksi, yaitu ada metode persediaan stabil. Nasi uduk Ibu Yuli berencana untuk menjual dagangannya sebanyak 2.490 pak pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2022. Penjumlahan persediaan barang awal tahun 2022 sebanyak 200 pak, sedangkan hingga akhir bulan yang diinginkan sebanyak 200 pak. Sehingga untuk bulan Januari hingga Agustus, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 2.490 pak yang dapat dihitung sebagai berikut. Pada persediaan awal bulan yaitu 200 dengan penjualan 2.490, sama dengan persediaan awal yaitu persediaan akhir bulan Agustus yaitu 200 pak dengan produksi 2.490. Kemudian masuk pada anggaran produksi. Pada anggaran produksi Januari hingga Agustus dengan rencana penjualan yaitu sebanyak 2.400, rencana persediaan akhir yaitu 1.600, produksi siap jual yaitu 4.090, rencana persediaan awal yaitu 1.600, anggaran produksi yaitu dengan total 2.490. Di sini masuk ke bahan baku, yaitu ada tabel anggaran total bahan baku. Yang pertama ada beras dengan total harga per unit yaitu 3.000, terus ada bumbu-bumbu dengan harga per unit yaitu 2.000, terus gas dengan harga per unit yaitu 2.000. Kemudian masuk ke anggaran bahan baku per unit. Pada Januari hingga Agustus, jasa yang terpakai yaitu 2.490, terus ada bumbu-bumbu dengan usage standard rate yaitu pemakaian untuk barang jadi dengan kebutuhan total yaitu 2.490, terus bumbu-bumbu lagi dengan USR-nya 1 dengan total kebutuhan 2.490, terus dengan gas sama dengan total kebutuhan 2.490. Kemudian ada anggaran pembelian bahan baku. Untuk bumbu-bumbu yang pertama yaitu Januari hingga Juli dengan total kebutuhan produksi yaitu 2.900, terus kebutuhan bahan baku yaitu ada 2.940, terus dengan harga total yaitu 24.000. Jadi di total nih dari Januari hingga Agustus yaitu menghasilkan 24.000, terus dengan nilai total 7.470. Dari mana nih 7.470.000? Yaitu harga kebutuhan bahan baku dikali dengan harga yaitu 600, yaitu sama dengan nilai. Nah, misalnya 200 dikali dengan 3.000 sama dengan 600. Nah, totalnya jadi total keseluruhan dari Januari hingga Agustus yaitu 7.470. Terus ada bumbu-bumbu yang kedua dengan total kebutuhan produksi yaitu 2.490, terus kebutuhan bahan baku yaitu 2.470 dengan harga 16.000, ada perbedaan di sini. Kemudian dengan total nilai yaitu 4.980. Terus ada gas dari Januari hingga Agustus, kebutuhan produksi yang dipakai yaitu 2.490, terus ada kebutuhan bahan baku yaitu 2.490, ada harga total yaitu ada 16.000 dengan nilai total 4.980.000. Nah, subtotalnya itu
kebutuhan bahan baku yaitu ada 7.470, terus dengan harga totalnya 56.000, terus dengan nilai total keseluruhan yaitu 17.430.000. Kemudian di sini ada total anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu produknya nasi uduk Ibu Yuli dengan upah per hari yaitu 20.000, dengan total hari kerja yaitu 176, dengan jumlah pekerja itu 2, dengan total tenaga kerja yaitu 7.040.000. Terus ada total anggaran biaya tenaga kerja dari Januari hingga Agustus, yaitu total jam kerja ada 16, dengan rate per bulannya ya, dengan rate per jamnya yaitu 2 jam. Terus ada tarif per hari yaitu 20.000, dengan total keseluruhan 160.000. Ada jam tenaga kerja per hari yaitu 40.000, dengan total 320.000. Terus ada jumlah hari kerja per bulan yaitu ada 22 hari, dengan total bulan yaitu 176 hari. Terus ada biaya tenaga kerja per bulan yaitu 7.400, per bulannya itu yaitu 880.000. Kemudian di sini ada unsur biaya overhead pabrik, ada bahan baku pembantu, perlengkapan, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan mesin, listrik, dan lain-lain. Ada total BOP yaitu 320.000, terus BOP tetap dengan total 11.267, terus BOP variabel ada 308.733, terus ada BOP tetap nih dibagi menjadi 2, ada per unit dan per jam, dengan total unit yaitu Rp5, terus total jamnya 704. Lalu di sini ada BOP variabel juga dibagi menjadi 2, ada per unit dan per jam, dengan total unit Rp124 dan total per jam Rp7.111. Dari tabel tersebut dapat dihitung yaitu BOP tetap 1 bungkus nasi memerlukan waktu yaitu Rp5 dibagi 704 dengan hasil 0,0046 per jam. Terus ada BOP variabel yaitu 1 bungkus nasi memerlukan waktu yaitu Rp124 dibagi 7.111 dengan hasil 0,0717 per jam. Dari perhitungan ini dapat dihitung standar overhead biaya pabrik nasi uduk yaitu BOP tetap memerlukan 0,004 dikali per unit 704 sama dengan Rp5. Terus ada variabel 0,017 dikali per unit yaitu 7.111 dengan total 24. Nah, kemudian BOP tetap dan BOP variabel ini dijumlahkan menjadi 124. Kemudian ada anggaran biaya overhead, yaitu ada bulan, produksi jasa, tarif BOP, dan total BOP per bulan. Yaitu bulannya tentunya ada 7 dari Januari hingga Agustus. Terus produksi jasa yaitu totalnya ada 2.490. Terus tarif BOP-nya ada 1.028 dengan per bulannya itu Rp129. Terus total BOP per bulan yaitu dengan total 320.000. Nah, caranya itu produksi jasa dikali tarif BOP. Misalnya pada bulan Januari produksi jasanya itu 200, terus dikali tarif BOP yaitu 129, terus total BOP per bulannya yaitu ada 25.703. Nah, kemudian di sini ada administrasi dan umum yaitu dibagi menjadi pegawai, listrik dan air serta pemeliharaan. Gaji pegawai itu dengan total dari Januari sampai Agustus yaitu 1.400.450. Terus ada listrik dan air dengan total 208.090. Terus ada pemeliharaan juga dengan total 56.018. Nah, total keseluruhannya dari bulan Januari hingga Agustus yaitu 1.753.558. Nah,
Itulah sedikit penjelasan forecast dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.